Saudara, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mencermati kembali tentang tokoh yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, karena dia terbiasa sejak jadi wali kota, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden, terbiasa untuk dianggap rendah, ya, underestimate oleh banyak orang yang dianggap sebagai tokoh elit nasional. Ingat, ketika jadi wali kota, beliau itu pernah dikomentari goblok, bodoh, ya, kira-kira begitu, oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Bapak Bibit Waluyo. Ketika terjadi silang pendapat, perbedaan pendapat dan kebijakan tentang pemanfaatan aset di kota Solo, dan dia juga tidak melawan, ya saya bodoh gitu. Yang kedua, ketika beliau jadi gubernur atau saat kampanye pemilihan gubernur di DKI Jakarta, dia juga dinilai underestimate oleh banyak kalangan, bahkan oleh para elit, karena dia pendukungnya, partainya itu sedikit, ya kira-kira pada waktu itu siapa ya, PDI sama Gerindra mungkin ya, yang lainnya ke Fauzi Bowo, dan calon yang lainnya pada waktu itu siapa ya, gubernur Sumatera Selatan ya. Dan yang digambarkan ahlinya adalah Dr. Fauzi Bowo, yaitu gubernur yang existing pada waktu itu. Kalau mau ngurusi Jakarta, ya ahlinya Fauzi Bowo gitu. Karena dia satu bergelar doktor, dia punya pengalaman jadi gubernur di DKI, tapi faktanya memang dia tidak menyelesaikan, menuntaskan persoalan-persoalan utama mendasar di DKI Jakarta ketika dia jadi gubernur. Sehingga dia pernah memberi statement dalam debat publik di televisi ya. Kalau di Jakarta itu diberi uang berapa saja tidak akan bisa menyelesaikan, kira-kira begitu. Itu di debat publik pada waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tapi faktanya Jokowi membuat terobosan-terobosan. Dia menang melawan Fauzi Bowo, membuat terobosan-terobosan sehingga ada LRT, ada macam-macam proyek yang memberi citra Jakarta itu kota modern, kota yang setara dengan kota-kota maju di dunia. Sekarang perkembangannya yang kita lihat, LRT menjadi ikon baru Jakarta, dan yang lain-lainnya ada juga. Ada LRT, ada yang Pak Terowongan itu ya. Dan ketika dia menjadi presiden periode pertama, saya masih ingat, mungkin saudara-saudara juga masih ingat, di acara Indonesian Lawyer Club ILC tanggal 25 Februari 2015, dia itu di forum itu dia direndahkan. Banyak orang-orang, tokoh-tokoh cendekian seperti Arbi Sanit yang saya lihat, saya catat, itu mencitrakan Jokowi itu orang yang nggak mempunyai kekuatan politik. Nah, itu. Statement-statementnya
Arbi Sanet ya, seorang profesor dokter, dosen politik di UI. Itu saya catat pernyataannya, Jokowi presiden tak bermodal, nggak punya modal politik karena dia bukan orang partai politik, dia nggak punya partai politik, dan dia juga dinilai nggak punya teman elit politik di Jakarta oleh Arbi Sanet. Sehingga Arbi Sanet mengatakan pada pemerintahan Jokowi inilah Indonesia pertama kali mengalami defisit kekuasaan. Defisit kekuasaan karena apa? Kekuasaan itu tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dianggap sebagai presiden di bawah standar. Ini Arbi Sanet catat ini ya. Dianggap presiden paling lemah, presiden terlemah. Dengan Megawati aja kuat Megawati katanya. Apalagi kalau dibandingkan dengan SBY katanya jauh level, tidak selevel. Bukan hanya tidak selevel, jauh levelnya di bawahnya. Jauh lebih kuat SBY menurut beliau. Ya. Terus dikatakan cuma modal belusuan dengan mengandalkan kekuatan dukungan rakyat bayangan. Ya, tidak punya teman elit, pengalamannya minim, ya, sehingga dianggap dia Jokowi itu cuma didukung oleh cukong-cukong ya. Mungkin cukong-cukong itu ya orang-orang yang ikut membiayai mungkin ya. Kalau dulu ada pengusaha-pengusaha yang mendukung kalau ada pemilu, pilihan presiden dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud cukong itu yang seperti itu. Sehingga Arbi Sanet mengatakan, apakah Jokowi bisa bertahan sampai 2 tahun jadi presiden? Arbi Sanet sendiri tidak punya solusi. Saya nggak punya solusi. Gimana? Solusinya ya menurut dia ya mundur. Membuat partai politik baru punya sendiri sulit, tidak mungkin, hampir tidak mungkin menurut beliau. Jadi inilah ya, analisa seorang profesor dokter UI. Ya kita nilai analisanya seorang profesor dokter ini. Sehingga kalau kita lihat dari fakta periode pertama dan periode kedua, itu analisanya itu analisa yang tumpul. Jadi seperti pisau tumpul. Sehingga seorang profesor dokter dengan analisa yang kacangan, yang nggak punya bobot. Saya nggak tahu apakah itu karena dia kehilangan daya analisis saintifiknya, oleh karena entah karena dalam konteks ILC yang didukung oleh orang-orang yang banyakkan anti Jokowi pada waktu itu, sehingga dia harus menyesuaikan dengan atmosfer ILC pada waktu itu, sehingga dia kehilangan kemampuan analisis saintifiknya. Profesor dokternya itu seolah-olah tidak mempan apa-apa, tidak bermanfaat, tumpul untuk menganalisa sesuatu, tidak mempunyai ketajaman analisis datanya. Ini dari Arbi Sanetnya. Apakah Jokowi mampu 2 tahun? Faktanya sudah di 2 periode.
sudah di 2 periode. Faktanya kalau dia tidak punya partai politik, tapi Jokowi lah satu-satunya presiden yang nggak punya partai politik, yang tidak punya latar belakang militer, tetapi dia mampu mengorkestra seluruh kekuatan partai politik dalam manajemen politiknya dalam menjalankan pemerintahan negara. Jadi Jokowi adalah fenomena oleh karena dia satu-satunya presiden yang di luar partai politik, tetapi dia mampu mengorkestra menjadi suatu paduan yang harmonis, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan negara. Sehingga logis kalau sekarang baru periode kedua sudah banyak orang mewacanakan periode ketiga. Itu kenapa? Itu melampaui estimasi Arbi Sanit ya, yang cuma memprediksi tidak sampai 2 tahun, tapi faktanya sudah di 2 periode. Pisau tumpul analisa seorang profesor doktor di universitas ternama di Indonesia. Saya menduga banyak orang yang memperlacurkan keilmuannya untuk kepentingan politik ya, yang parsial. Yang kedua itu dulu ada juga namanya Wikian Gi. Wikian Gi itu dulu orang PDI, dan ketika pemilu pemilihan presiden tahun 2014 dia mendukung Prabowo Subianto. Menurut dia pada waktu itu Indonesia membutuhkan tokoh yang tegas meskipun cenderung keras. Indonesia membutuhkan orang yang bertindak tegas bahkan agak otoriter, ya kira-kira begitu. Itu Wikian Gi. Sedangkan Jokowi itu dianggap terlalu lemah. Orangnya ya tidak mitayani, kalau orang Jawa itu tidak mitayani. Orangnya wajah desa, kerempeng, ya tidak seperti jenderal-jenderal yang gagah perkasa itu. Itu Wikian Gi. Ya. Dulu ada lagi siapa itu? Profesor Dr. Kusnul Mariah. Ya. Sampai sekarang dia masih oposisi ya. Berpikirnya bahkan beberapa waktu terakhir jadi corongnya Refli Harun. Refli dalam channelnya Refli Harun baik komentar tentang pemerintah Jokowi, tentang COVID macam-macam. Jadi Jokowi telah membungkam apa yang dilakukan oleh Jokowi, telah membungkam orang-orang yang dianggap ahli bidang sosial politik. Tetapi praktek berpolitiknya Jokowi menunjukkan bahwa Arbi Sanit dan orang-orang yang selama ini mencela Jokowi tidak lebih dari seorang yang politik textbook yang tidak applicated dalam praktek berpolitik, berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jokowi piawai dalam mengorkestra kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung jalannya kehidupan pemerintahan
di bawahnya. Jokowi adalah seorang yang ahli, mungkin bukan ahli tata negara seperti Arbi Sanit, ahli di dalam menjalankan ketatanegaraan. Sehingga kalau orang Wikan Gi dan Arbi Sanit katakan ini presiden paling lemah, loh sekarang berubah. Orang-orang yang seperti Wikan Gi, Kusnul Maria, Amin Rais itu mengecap Jokowi itu otoriter. Ya bagaimana orang lemah bisa menjalankan pemerintahan otoriter? Ya. Yang dulu dicap lemah, paling lemah, sekarang dianggap kuat dan kuatnya cenderung otoriter. Itu siapa itu? Amin Rais, dia menasihati untuk mundur. Loh, dia aja jadi calon presiden aja nggak bisa menang. Dibelian pesawat khusus Amin Rais presiden kalah dengan seorang yang bukan profesor doktor. Jadi berpolitik itu bukan hanya sekedar mempunyai gelar akademik profesor doktor. Itu adalah, kalau orang Jawa itu wahyu, ya, karakter, kemampuan dalam bergaulan, dalam hidup bersama-sama, mengelola kehidupan kebersamaan, dan Jokowi telah lulus. Nah, ini mengingatkan kita tentang Jokowi, bagaimana ia dinilai secara underestimate oleh profesor doktor banyak. Rapli Harun, profesor doktor yang dulu jadi anak buahnya Jokowi, dipecat, sekarang menjadi oposisi, memberikan kritik-kritik, memberikan saran-saran. Dan bagaimana seorang yang dipecat memberi saran yang tidak dipercaya? Ada Rizal Ramli, orang yang dulu jadi diangkat jadi anak buahnya Jokowi, jadi menteri koordinator, tetapi lebih banyak cuma ngomong aja, hasilnya tidak ada. Apa yang dilakukan Jokowi, pemerintahannya sudah membuktikan. Satu, prestasi dari segi pembangunan. Pada zaman era Jokowi ini seolah-olah Indonesia baru membangun, Kenapa? Karena secara signifikan pembangunan merata di seluruh Indonesia. Ini semua mengakui. Ya. Yang kedua, apa? Bukan hanya prestasi di bidang pembangunan, prestasi di bidang keamanan, manajemen pemerintahan. Yang dulu seolah-olah kalau zamannya SBY dulu dicitrakan seperti pemerintahan autopilot, ya, seolah-olah presiden tidak terlibat, pemerintahan masyarakat jalan sendiri. Sekarang Jokowi full kendali, full kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Itu full kontrol. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita bisa menilai Jokowi, ya, sesuai dengan faktanya. Orang-orang yang underestimate sekarang seperti Arbi Sanit gak tahu kemana. Semoga dia belajar, bukannya textbook, tapi juga belajar dari pengalaman orang-orang yang memang terjun di bidang politik secara benar, yang punya prestasi yang baik seperti Jokowi.
Semoga Tuhan memberkati bro semua. Kita belajar tentang politik di Indonesia. Jokowi bukan sekedar tokoh yang menjadi presiden kebetulan. Orang Jawa mengatakan itu adalah Satrio Piningit yang tidak diperhitungkan, yang menurut Arbi Sangat sebagai presiden kebetulan tadi. Orang Jawa mengatakan itu Satrio Piningit yang mendapatkan wahyu. Wahyu Makutoromo itu wahyu keprabon. Saya nggak tahu dulu ketika Jokowi menjelang dilantik jadi presiden, dia mengenakan kereta pakai mahkota, apakah itu tanda Makutoromo, wahyu Makutoromo, wahyu keprabon? Ya enggak tahu, silakan menafsir sendiri-sendiri ya bro ya. Intinya Jokowi telah membungkam daya analisis profesor doktor yang di hadapannya ternyata tidak berarti apa-apa, ilmunya tidak bermakna apa-apa, kalah wibawa dengan Jokowi. Kalau jujur, akuilah Jokowi sebagai orang yang jauh lebih ahli daripada ahlinya ahli itu. Tuhan memberkati.